Ya, terima kasih Mas Hijrian atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman semuanya warahmatullahi. dan para penonton yang berbahagia dan budiman. Izinkan saya ketika berbicara tentang Islam, penyebaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika proses hijrah di Madinah. Ketika memotret Madinah ini, saya ada 5 hal yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita diskusikan. Apa saja? Yang pertama yaitu dilihat dari kacamata geografis. Madinah secara kacamata geografis menurut Karen Armstrong itu merupakan kawasan yang tandus, terus bukit terjal yang bercadas begitu. Tidak luasnya sekitar 20 mil persegi ya. Terus Madinah terletak kurang lebih 430 km dari utara Mekah, dan ya yang sebelumnya kita tahu bahwa Madinah sebelum menjadi nama Madinah itu bernama Yathrib. Dari itu juga Madinah ini berada dari Laut Merah sekitar 275 km, di sebelah selatan dibatasi dengan Bukit Air begitu ya, dan di sebelah utara juga dibatasi oleh Bukit Uhud dan Shur begitu, dan sebelah timur dan barat dibatasi oleh Labah dan Harroh atau gurun pasir. Nah, itu secara geografis. Nah, tentu dengan kondisi yang geografis ini, Madinah bukanlah kota seperti yang ada di Mekah, yaitu sebagai pusat perdagangan. Tetapi sedikit berbicara, Madinah itu menjadi kota yang cukup representatif untuk bidang pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari kondisi sosial kultur. Dari kondisi sosial kultur ini, Madinah itu atau Yathrib waktu itu merupakan kawasan atau kota yang cukup majemuk. Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan semua, seperti yang saya baca dari karyanya Akram begitu. Dari bangsa Arab sendiri itu ada 2 suku yang cukup besar di Yathrib atau di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Sedangkan kaum Yahudi yang menurut Haiti itu sekitar abad ke-1 dan ke-2 Masehi itu sudah berada di Madinah karena ekspansi kekuasaan Romawi menguasai Jazirah Arab waktu itu, sehingga mereka agama Yahudi sudah berada di kawasan Madinah sekitar abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Nah, karena seperti yang dijelaskan oleh Armstrong itu ada sekitar 5 bani yang merupakan agama Yahudi, yaitu Bani Quraiza, Bani Nadir, Bani Koinako, Bani Sa'labah, dan Bani Hadr. Nah, itu dari kemajemukan inilah maka tidak salah ketika banyak misalnya kita berbicara ke Haiti atau Karen Armstrong atau ke Arkham sendiri atau misalnya ke Hamilton Grip misalnya begitu, referensi sejarahnya mengungkapkan bahwa sebagai sebagai sebuah kota ataupun sosial kultur yang mengajarkan tentang pluralisme dan kemajemukan. Hal ini yang kita tahu sebagai Medina of Constitution, misalnya Grip mengungkapkan seperti itu. Di dalam konstitusi kesepakatan piagam Madinah itu, menurut Arkham itu ada sekitar 8 bani di sana, misalnya Bani Auf, Bani Sa'dat, Bani Haris, Bani Jusam, Bani Hazar, Bani Amr bin Auf, Bani Hadits, dan Bani Aus. Nah, itu kesepakatan dari piagam Madinah menurut referensi dari Arkham. Nah, yang ketiga, ketika berbicara tentang Madinah juga kita harus berbicara tentang sosio-religius. Berbicara tentang sosio-religius, ini hampir sama dengan yang ada di Mekah. Seperti di Mekah, Madinah ini sudah juga memiliki agama, salah satunya yang paling
kuat waktu itu adalah agama Yahudi sudah pasti, dan juga ada non-Muslim atau Nasrani di sana. Nah, juga ada agama yang sudah ada sebelumnya seperti di Mekah, yaitu orang atau penyembah berhala. Berhala siapa? Yaitu yang disebut dengan Manata. Manata ini identik dengan Dewi Fortuna atau Deni wanita itu sendiri. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, jika berbicara tentang konteks Madinah, juga kita harus membicarakan tentang konteks sosioekonomi. Dari berbicara konteks sosioekonomi ini, ada satu hal yang menarik yang perlu kita diskusikan dan perlu kita perdebatkan. Karena banyaknya suku-suku atau kabilah atau bani itu, sehingga egosentrisme di sini muncul, karena setiap klan itu ingin menguasai eksistensi bidang perekonomian, maka memunculkan sebuah sikap chauvinisme. Dalam bahasa lain, sikap chauvinisme itu menganggap suku yang lain itu adalah sebagai musuh bagi dirinya, sehingga wajar ketika terjadi sebuah peperangan. Nah, dari sikap chauvinisme ini melahirkan sikap eksklusivisme. Nah, sehingga menutup diri dari pandangan-pandangan orang lain. Itu dilihat dari sosioekonomi. Nah, yang kelima yaitu kita lihat juga ketika berbicara Madinah itu dilihat dari kondisi sosiopolitik. Nah, yang menarik di sini adalah ketika berbicara tentang kondisi sosiopolitik itu sudah, karena dia merupakan wilayah yang berhasil dikuasai oleh Romawi secara agresi militer, mereka sudah lebih maju dibandingkan Makkah. Maka setiap kekuasaan yang dia kuasai sebagai basis ekonomi, maka kekuatan militer di sana sangat kuat, sehingga ada sesuatu hal yang tidak sepakat dengan mereka, dengan salah satu kelompok atau salah satu suku, maka sikapnya sangat bengis terhadap kelompok-kelompok yang lain. Lagi-lagi di sini berbicara tentang eksistensi sebuah kekuatan ekonomi dan politik. Begitu mungkin pengantar dari saya ketika berbicara memotret Madinah sebagai sebuah penyebaran sebagai sebuah kota yang tentu nanti perjalanannya bagaimana Nabi Muhammad masuk ke kota Yastrib ini atau kota Madinah, dari melihat kondisi geografis, sosial culture, sosial religius, sosial ekonomi, dan sosial politik. Itu pengantar dari saya. Sementara tentu nanti kita perlu juga mendiskusikan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sebelum dan sesudah dia diangkat menerima risalah sebagai Rasul. Tentu ketika berbicara ketika harus memflashback sedikit kepada konteks Makkah ketika 13 tahun hanya sekitar 150 orang pengikutnya. Begitu kira-kira Mas Zidan mengantar dari saya. Oke, terima kasih Mas Izzuddin atas pengantar diskusinya, sangat menarik sekali karena memotret periode Madinah dari lima sisi. Yang pertama perbedaan historis geografis, kemudian ada perbedaan sosio-kultur, kemudian perbedaan sosio-religius, sosio-ekonomi, dan dilanjutkan oleh sosio-politik. Sangat menarik. Tadi nanti ada yang bisa kita diskusikan. Tadi Mas Izzuddin menjelaskan bahwasanya keadaan sosio-kultur antara Mekah sama Madinah itu berbeda, tetapi keadaan sosio-religiusnya itu sama. Nah, itu nanti menarik untuk didiskusikan itu. Oke, selanjutnya Mas Bustan, saya beri waktu. Ya, terima kasih Mas Hijrian atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara tentang bagaimana penyebaran Islam dari periode-periode satu ke yang lainnya, termasuk dalam periode Madinah ini, kalau saya malah tertarik tentang adanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini telah kita ketahui bersama bahwa Piagam Madinah ini merupakan suatu momentum di mana yang seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa kondisi masyarakat yang ada di kota Madinah ini sangat majemuk, sangat beragam, baik itu mengenai sukunya, baik itu mengenai agamanya dan seterusnya. Ternyata dengan adanya Piagam Madinah ini ternyata berhasil untuk menyatukan itu semua. Jadi tadi disampaikan bahwa adanya sifat-sifat chauvinisme dan seterusnya ternyata ini
di dalam Piagam Madinah ini malah ditentang. Nah, Piagam Madinah ini di sana banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi dasar negara-negara yang selanjutnya. Misal berkenaan dengan kemajemukan orang-orang yang ada dalam suatu wilayah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa tiap-tiap wilayah ini pastinya terdiri dari masyarakat yang majemuk. Tidak mungkin ada suatu wilayah itu dia hanya satu golongan saja. Pastinya di satu wilayah ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, mau itu dari bentuk secara fisiknya ataupun bagaimana dia berbudaya dan seterusnya. Nah, dalam Piagam Madinah ini ternyata di sana dapat menyatukan itu semua, sehingga yang awalnya masyarakat ini hanya mementingkan kepentingan sukunya sendiri, kemudian dengan adanya Piagam Madinah ini malah lebih condong kepada bagaimana kepentingan masyarakat secara umum ini dilindungi. Itu salah satunya. Nah, yang berikutnya mengenai hak-hak dari tiap-tiap masyarakat yang ada di sana ini secara hukum malah dianggap sama. Maksudnya kedudukan tiap-tiap orang ini secara hukum dianggap sama. Kalau dalam istilah kekiniannya sekarang ini itu equality before the law, artinya kedudukan tiap orang ini sama. Nah, itu kemudian mengenai banyaknya ataupun perbedaan agama. Nah, di Piagam Madinah ini pun ternyata di sana memberikan perlindungan bagi tiap-tiap pemeluk agama ini untuk menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa boleh mengganggu satu sama lain. Kemudian ada hal-hal yang lain, misal bagaimana tiap warga negara ini, tiap masyarakat ini mempunyai kewajiban untuk membela negaranya. Nah, kalau misalkan kita sandingkan dengan Undang-Undang Dasar yang khususnya misalkan Indonesia ataupun yang lainnya, Piagam Madinah ini ternyata dapat diadopsi, hal mana pengaturan Piagam Madinah ini sangat umum, tetapi di sana terdapat banyak sekali perlindungan-perlindungan bagi masyarakatnya, mau itu yang minoritas dan seterusnya, ternyata di sana dilindungi oleh Piagam Madinah ini. Mungkin itu sedikit sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Hijran. Ya, terima kasih Mas Bustan memandang Madinah dari sudut pandang yang sangat spesifik tentang Piagam Madinah. Bagaimana dari Piagam Madinah kita bisa belajar tentang bahwasanya Madinah itu masyarakat yang majmuk, plural dan multikultural, menghargai perbedaan sama di mata hukum. Dari Piagam itu kita bisa belajar dari kesukuan ke kemajmukan. Luar biasa bagi saya. Oke. Nabi tidak begitu berhasil untuk tidak mengatakan gagal dakwah di Mekah itu karena masyarakat Mekah itu beragama pagan, sementara di Madinah itu masyarakatnya beragama Samawi.